Negara ini negara kecil, hanya seluas Jawa Barat, yang pada tahun 1950-an porak-poranda akibat perang. Tidak ada industri besar, tidak ada kekayaan alam yang melimpah, bahkan listrik dan air bersih pun langka. Namun, hanya dalam beberapa dekade, negara ini menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namanya Korea Selatan, negeri yang kini dikenal lewat musiknya, dramanya, teknologinya, bahkan makanannya. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa melompat begitu jauh dan begitu cepat? Hari ini kita akan membahas perjalanan Korea Selatan berdasarkan fakta sejarah dan strategi pembangunan yang mereka jalankan, mulai dari kebijakan ekonomi, peran pemerintah, hingga kekuatan budaya yang mendunia. Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Pada tahun 1960, GDP per kapita Korea Selatan hanya $79 Amerika Serikat per tahun. Itu termasuk GDP per kapita terendah di dunia. Hampir 80% penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan teknologi yang sangat tertinggal. Bantuan internasional memang datang, tapi itu hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun. Keadaan ini membuat para pemimpin Korea saat itu sadar kalau mereka menunggu sumber daya alam atau investasi asing besar-besaran, negara ini akan tertinggal selamanya. Mereka harus menciptakan kekuatan ekonomi dari apa yang mereka punya: manusia, budaya, dan tekad. Peran pemerintah yang menentukan jalan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan tidak tinggal diam. Pada era Presiden Park Chung-hee, mereka meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun yang sangat ambisius. Intinya, pemerintah menjadi pengarah, pengawas, sekaligus pendukung penuh bagi industri lokal. Pengusaha yang punya potensi dibantu lewat pinjaman murah, proteksi pasar, dan proyek infrastruktur. Industri baja, otomotif, dan elektronik diberi target ekspor yang jelas. Kalau target tercapai, mereka dapat insentif. Kalau gagal, mereka bisa kehilangan dukungan. Kebijakan ini membuat perusahaan-perusahaan seperti Samsung, Hyundai, dan LG tumbuh pesat. Pemerintah tidak hanya mendorong, mereka benar-benar membantu, membimbing, bahkan kadang memaksa perusahaan untuk naik kelas. Senjata rahasia, karya, dan budaya. Lompatan berikutnya datang dari sesuatu yang jarang dilihat sebagai kekuatan ekonomi: budaya populer. Di akhir 1990-an, pemerintah Korea Selatan mulai serius mengembangkan industri hiburan. Awalnya karena krisis moneter 1997, memaksa mereka mencari sumber ekonomi baru yang tahan banting. Hasilnya adalah gelombang budaya Korea atau Hallyu. K-pop, K-drama, film Korea, kuliner, game online, semuanya dikemas untuk pasar global. Tapi ini bukan sekadar hiburan. Setiap kali orang jatuh cinta pada drama atau musik Korea, mereka juga mulai tertarik pada kosmetik Korea, fashion Korea, bahkan belajar bahasa Korea. Budaya menjadi pintu masuk, dan produk-produk lain mengikuti. Model ini bukan hanya sukses, tapi juga sulit ditiru negara lain tanpa strategi yang matang. Efek domino ke ekonomi global. Saat ini, industri budaya Korea menyumbang miliaran dolar setiap tahun. Film Parasite memenangkan Oscar, BTS dan Blackpink memecahkan rekor penjualan musik, sementara brand seperti Samsung dan Hyundai menjadi ikon global. Bahkan, pariwisata ikut terdongkrak. Pada tahun 2019, sebelum pandemi, lebih dari 17 juta wisatawan mengunjungi Korea Selatan.
Banyak di antaranya karena tertarik dengan budaya popnya. Korea berhasil mengubah citra negara dari bekas zona perang menjadi trendsetter dunia. Pelajaran untuk Indonesia. Indonesia punya modal yang tidak kalah besar. Budaya yang kaya, musik yang beragam, makanan yang unik, dan populasi muda yang kreatif. Namun, tanpa peran pemerintah yang aktif membantu pengusaha lokal, potensi ini sulit berkembang maksimal. Korea mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan hanya soal talenta individu, tapi juga soal kebijakan yang tepat, dukungan finansial, dan visi jangka panjang. Pemerintah perlu hadir bukan sekadar mengatur, tapi benar-benar memfasilitasi, menyediakan infrastruktur, mendukung riset, dan melindungi produk lokal dari dominasi produk asing di tahap awal. Korea Selatan membuktikan bahwa kekuatan ekonomi tidak selalu datang dari tambang, minyak, atau lahan yang luas. Mereka membangunnya dari mimpi, kreativitas, dan keberanian mengangkat budayanya ke panggung dunia. Dengan pemerintah berdiri di barisan depan, membantu pengusaha lokal. Hari ini, karya mereka ada di telinga, layar, dan rumah jutaan orang di seluruh dunia. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah kita meniru? Tapi, kapan kita mulai menulis kisah kita sendiri? Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.